Oke. Bagi Bapak Ibu yang belum semua terkumpul, kita mulai aja ya. Ya, ini seharusnya kita komunitas praktisi. Tapi ini kita mulai dengan budaya positif di sekolah nanti yang disampaikan Ibu Dian. Jadi Bapak Ibu ada yang mau saya sampaikan juga. Nanti juga ada ya Pak Syandi ya, tentang apa Pak? Kita jumpa kemarin mengisi aplikasi. Iya, jaga anti korupsi. Nanti disampaikan sama Pak Yandi. Kebetulan yang kemarin Zoom cuman kami berdua. Nanti lebih jelasnya Bapak Yandi. Kebetulan kami kemarin ada kegiatan, ya Pak ya. Jadi dia lebih jelasnya nanti Bapak Yandi nyalakan. Jadi Bapak Ibu gini, di sekolah kita ini sekarang keadaan anak-anak. Jadi ingatkan, saya udah share tadi di grup, ya. Jadi udah share di grup ada virus baru, khususnya itu untuk anak-anak. Tapi kemungkinan bisa juga nanti kena orang tua. Tapi kayaknya kemarin orang tua enggak bodoh sih. Apa dia? Di kaki sama di lambung. Cuman tidak seperti virus baru. Dia khusus banyak sama anak-anak. Dia berupa gondok. Terus masa inkubasinya itu 6 hari. Jadi kalau ada anak kita yang sakit, baik itu guru pas masuk ya, guru olahraga, guru bidang studi lain atau guru kelasnya, disuruh aja pulang. Bisa kasih waktu aja. Kalau dia mau belajar daring, ibu kasih daring. Ya, 6 hari masa ibu biar gak menular sama kawannya. Ya, 6 hari. Ingat dia ibu kasih izin, dari situ ibu buat tanggal. Ya, buat buku ibu. Si Anu kemarin izin ini. Nah, yang guru bidang studi laporkan ke guru kelasnya. Ya, kerjasama berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, supaya jangan kena lagi anak-anaknya. Nah, di situ kirimkan di WA grup kelas untuk guru kelasnya. Kirimkan di WA grup kelas supaya orang tua mengambil itu tadi untuk menaikkan imun supaya tidak terkena tadi virus yang sekarang yang banyak sama anak-anak itu gondok. Saya tuh tadi minta siapa tahu ada bisa untuk orang tua. Saya minta tadi vitamin, tapi belum. Masih untuk anak itu yang muda ada. Kebetulan itu informasi dari Rumah Sakit Siloam. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti mana anak kita coba agak peduli lah dulu sama anak. Kalau ada yang sakit gondok, saya udah share tadi di grup, share ke orang tua. Terus kapan dia pulang, Bapak Ibu yang sudah tanya, ada nggak anak yang sakit pulang? Terus Ibu bikin catatan ya. Buat catatan, 6 hari kasih dia, enggak usah sekolah. Ibu kasih keterangan dari jangan orang tua tersinggung. Nah kalau dia mau belajar, enggak mau dia 6 hari kasih Bu dari dia. Ya Bu ya, apa pelajaran kita itu kasihkan sama dia, biar dia belajar di rumah. Nah, biar enggak kena sama teman-teman yang lain. Nah itu aja. Nah kita mulailah. Nanti ada disampaikan sama Ibu Dian. Jadi yang project kalau ini sempat hari ini, kalau nggak sempat kita lakukan Kamis. Kebetulan Sabtu nanti tim fasilitator masuk kemari. Ya, kita buat hari Kamis karena besok saya ke semua daerah sekolah dinas pendidikan. Memang siang jam 12 kami berangkat jam 1 tuh, sampai jam 3. Jadi nggak bisa kita buat, kurangnya lanjut ini. Kalau nggak siap hari ini lanjut besok biar tuntas. Karena harus turun, harus kita sampaikan itu di komunitas praktisi yang sudah kita susun. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang pas PMO pun saya mau PMO kan harus divideokan. Benar nggak dilakukan gitu ya. Jadi kita sekarang harus ini. Dan saya memohon kepada Bapak Ibu, mulailah pembelajarannya karena kita juga dapat arahan supaya menggunakan IT ya. Yang nggak pandai tadi belajar, kita buat lagi program untuk belajar. Siapa yang nggak bisa supaya diajari hari apa, orang Bapak Ibu menentukan, berkolaborasi. Yang nggak pandai IT biar diajari pakainya, jangan nanti dipakai tapi berusaha ya. Jadi harus bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran, enggak pun setiap hari Ibu buka laptop pakai Infokus, paling tidak seminggu itu Ibu lakukanlah 3 kali dalam seminggu.
videokan. Buat itu apa ya Bapak Ibu? Satu saat panitia itu diminta, itu udah ada bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan itu. Begitu juga di Project Perima, itu makin ditekankan nanti. Apa itu yang mau dibuat di Project Perima nanti disampaikan. Biar dibuat. Karena kita udah memilih judul tentang sampah tanggung jawabku. Sudah kita buat. Kalau mau dibuat yang lain, misalnya Project Perima mau bikin kayak ini ya, kegiatan ini boleh. Tapi yang jelas untuk hasil pelaksanaannya itu tadi kita sudah mengambil tema sampah tanggung jawab. Di fase A, fase B, kelas 1, 2 itu coba Bapak Ibu ya pembuangan sampah biar tahu itu anak-anak, ya kan? Mana dia sampah non organik, mana dia sampah organik. Nah kalau di fase B nanti sudah bisa dia pembuatan apa itu? Pupuk. Bagaimana membuat pupuk kompos dari sampah tadi. Nah itu dia. Bahan non organik tadi kemana? Bahan yang organik bisa bikin apa? Gitu. Kita membudayakan tidak mengeluarkan biaya. Memakai apa yang ada di sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Baru nanti yang fase C, itulah dia pembuatan sampah misalnya botol minuman anak-anak. Misalnya aqua, apa dibuat dari aqua gelas tadi dia minum dari SD. Nah itu dia, nggak perlu dia harus apa, atau dia bawa botol minum aja satu aqua, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya. Kita pakai sampah tadi bisa dimanfaatkan. Ya Bu ya, kita ambil tema untuk semester 1 ini sampahku tanggung jawabku dan bisa diolah. Ya, biar anak-anak tahu bahwa sampah itu semua berguna. Oke Bapak Ibu, itu dulu yang saya sampaikan. Ya, lanjut ini kepada Ibu Dian. Terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, puji Tuhan ya, kita semua sehat, boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah buat waktunya, buat kesempatan siang hari ini saya boleh di sini untuk berbagi mengenai budaya positif di sekolah. Sebelum kita buka acara ini memang beban tugas saya di CGP, tetapi tidak semata-mata saya hanya mau mengerjakan tugas saya, karena saya rasa ini penting bagi kita semua untuk mengetahui budaya positif apa yang sebenarnya yang sudah ada di sekolah kita, atau budaya positif apa yang mau kita bangun bersama di tempat ini. Jadi ketika saya mempelajari modul ini, yaitu modul 1.4, ini membuat saya menjadi seperti gimana ya? Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini belum, masih salah, masih jauh dari nilai-nilai yang ada di modul ini. Nah, kita mau belajar bersama ya Bapak Ibu, sama-sama kita belajar di sini. Saya juga masih belajar. Jadi kalau hal yang baik, kalau untuk perubahan yang baik, kenapa tidak kita sama-sama pelajari? Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu juga buat saya. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN 060934. Sebelum kita memulai acara ini, sosialisasi tentang budaya positif pada siang hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya untuk berdoa, memimpin berdoa dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Siang hari ini Tuhan, walaupun hujan kami boleh ada di tempat ini. Kami mau belajar bersama Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat yang baru, sukacita, sehingga apapun yang kami pelajari Tuhan, kami mau letakkan di bawah kami Tuhan. Itu semua boleh membawa perubahan untuk sekolah kami Tuhan. Terima kasih, kami boleh saling berkolaborasi, kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya. Ya. Saya tadi udah mau izin ini. Maaf ya Bu. Saya tadi mau Bu izin apa? memimpin Bu M. agama Kristen. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Iya,
walaupun hujan, walaupun mendung, tapi kita kalau untuk belajar kita boleh tetap semangat karena sebagai guru kita itu belajar sepanjang hayat. Kita nggak pernah berhenti untuk belajar ya. Walaupun memang secara manusiawi kita malas, sama saya juga kadang malas, capek, banyak masalah ini itu, tetapi kita harus belajar untuk perubahan yang lebih baik. Nah, siang hari ini saya akan membawakan sosialisasi saya tentang budaya positif di sekolah. Iya, sudah banyak hal yang kita lakukan di sekolah ini, hal yang positif, tetapi terkadang budaya positif itu udah sampai kemana? Kasih udah sampai yang tadi saya udah di sini tinggal aja ini ya. Apa ini? Tentang isinya tadi ada kan? Yang disampaikan. Jadi tulis tadi. Apa isi apa bintangnya? Hanya tentang doang. Ya bagus Bu Ed. Kan ada kata itu. Apa yang bisa materinya apa yang kita ini ya bisa ya susah pada tahu kayak biasa lah kita isi apa materinya. Ibu jadi kan memang kamera tadi ya tulis. Oke lah mainkan Ibu ya. Bisa dilanjut Ibu. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai guru sudah banyak hal positif yang kita lakukan. Tetapi terkadang hal-hal itu kadang melempem. Tidak kita lakukan secara konsisten. Jadi seperti hari ini lakukan, besok tidak, lakukan tidak, dan kita melihat teman-teman kita yang tidak melakukan, kita pun mengikutinya. Nah, mari sama-sama mulai hari ini kita mau sama-sama secara konsisten membangun budaya positif yang ada di sekolah. Oke? Nah, ini saya akan memberi motivasi untuk kita semua. Quote, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Terkadang kita dibatasi oleh hal-hal, bisalah dia, orang dia hebat. Kita nggak perlu seperti itu. Kita hanya cukup memulai saja. Maka hal yang luar biasa akan terjadi bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, semoga kiranya quote ini boleh menambah semangat kita di awal pembelajaran tentang sosialisasi budaya positif ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita sama-sama memahami budaya positif di sekolah, di kelas, memahami bahwa restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, dan memahami pentingnya menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Waduh, kata-katanya kok positif, restitusi, ya agak apa ya, tetapi enggak. Ini sebenarnya sudah kita lakukan gitu, cuman bahasanya aja mungkin nggak familiar sama kita ya. Nah, apa itu restitusi, apa itu budaya positif, nanti saya akan jelaskan di sini ya Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya melakukan sosialisasi ini, kami CGP itu harus memiliki rancangan tindakan aksi nyata. Dan ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya, sehingga hari ini boleh terwujud sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah. Ini dia latar belakangnya. Saya melihat adanya permasalahan atau perselisihan yang sering terjadi di antara siswa di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Kadang kita pusing ya, sedikit-sedikit anak melapor, sedikit-sedikit nangis. Nah, ini dia latar belakang saya kenapa saya nanti akan membicarakan lebih fokus lagi ke restitusi atau segitiga restitusi. Ya, yang kedua, warga sekolah belum familiar dengan cara penyelesaian segitiga restitusi. Yang ketiga, restitusi belum membudaya di lingkungan sekolah. Inilah latar belakang hari ini saya mengadakan sosialisasi tentang budaya positif. Nah, tujuannya untuk apa? Agar tercipta kehidupan yang rukun di lingkungan kelas atau sekolah. Siswa memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Rekan sejawat menerapkan segitiga restitusi. Restitusi membudaya di lingkungan kelas atau sekolah dan terciptanya budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Ini dia tujuannya. Dan tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya adalah permasalahan perselisihan paling nggak berkurang di kelas.
Paling enggak di kelas itu suasananya kondusif. Sudah jarang anak yang melapor, sudah jarang anak yang berantem, ya Bu. Terus kita semua di sini guru-guru menerapkan restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan restitusi sudah membudaya, budaya positif di lingkungan sekolah itu sudah dilaksanakan. Ini tolak ukurnya. Ini lini masa kegiatan yang harus saya rancang. Yang pertama mengadakan rapat sosialisasi yaitu hari ini ya tentang budaya positif. Dan nanti akan kita laksanakan bersama-sama ya, segitiga restitusi atau pembiasaan positif dalam kegiatan sehari-hari di kelas dan di sekolah. Dan nanti juga akan ada refleksi atau evaluasi tentang hal ini. Sudah sampai di mana, apa tantangannya, apa kendalanya, agar benar-benar terjadi budaya positif itu di kelas dan di sekolah kita. Dan ini dukungan yang saya butuhkan, dukungan dari ibu kepala sekolah, dari rekan sejawat, warga sekolah, siswa, yang harus berkomitmen juga untuk melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan ini dia, kita akan mulai. Ya, saya beri pertanyaan pemantik. Ibu boleh menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu, Ibu? Setuju. Saya akan tambahkan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju ya. Terima kasih buat responnya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Nanti kita akan bahas ke belakang sebenarnya apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak dalam waktu yang panjang. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam waktu yang jangka panjang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju ya. Oke. Ya. Terima kasih buat responnya Bapak Ibu. Nah, ini dia yang akan kita pelajari poin-poinnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan juga restitusi, segitiga restitusi, yaitu yang akan menjadi fokus saya nanti. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, yang itu menggali hal-hal yang ada di dalam jiwa anak-anak itu sendiri. Jadi tidak berasal dari luar. Oke, ya. Ini dia. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, inilah yang akan kita tumbuhkan di sekolah kita ini, di kelas kita, di lingkungan sekolah kita. Mereka yakin, mereka terbiasa untuk menjadi anak-anak yang mandiri, yang penuh hormat dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi bukan karena mereka takut, mereka melakukan segala sesuatu, bukan karena kita mau memberi segala sesuatu ke mereka, maka mereka menjalankan hal itu. Jadi kita harus menggali itu dari dalam. Kita sama-sama belajar, pasti bisa, pelan-pelan. Ya, nah kita sekarang belajar apa itu sebenarnya disiplin. Yang selama ini saya sendiri pun salah arti gitu dengan arti disiplin. Saya pikir disiplin itu anak harus patuh, harus mendengarkan saya. Kalau enggak berarti enggak disiplin. Ternyata tidak seperti itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi ketika kamu disiplin itu kamu belajar. Bukan kamu harus patuh, bukan kamu harus tunduk. Jadi kamu belajar, ya. Makna dari konotasi dengan disiplin diri dan murid-murid ini dari Socrates dan Plato, ya, murid-murid Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, di sini nanti kita akan menggali kira-kira nilai-nilai apa dalam diri anak-anak yang akan kita gali, yang akan mereka pegang, yang akan mereka pertanggungjawabkan. Jadi bukan dari kita itu semua keluar, kita hanya menawarkan, kita memberi tawaran, bukan kamu harus begini,
Tidak, bukan seperti itu disiplin. Kita sama-sama belajar bahwa membuat kesalahan itu adalah biasa. Semua kita pernah buat kesalahan. Tetapi bagaimana dari kesalahan itu kita bisa merubah diri kita, mengambil. Kalau aku berbuat salah, sebenarnya aku seperti apa? Oh, aku menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Kalau aku tidak mengerjakan PR, oh, aku gak bertanggung jawab. Aku gak mau seperti itu. Nah, kemauan itu, motivasi itu harus datang dari diri anak-anak, bukan dari kita. Kalau motivasi berasal dari luar, itu hanya bersifat sementara. Tidak akan dia lakukan dalam kurun waktu yang lama. Itu hanya sementara, dia hanya takut atau dia karena menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum dan lain sebagainya. Ya, nih. Nah, ini yang selama ini kita salah artikan dalam disiplin. Kita menyalah artikan disiplin itu adalah harus patuh. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau nggak disiplin kamu saya hukum. Hukumannya harus membuat kamu kapok, harus membuat kamu jerah, tidak nyaman sebenarnya anak-anak di situ. Saya banyak sekali merefleksi tentang ini. Wah, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari sebagai guru. Nilai-nilai yang dulu kita pahami itu benar, ternyata kita harus geser. Itu sudah tidak sesuai lagi sekarang. Nah, ini kita sama-sama mau belajar. Dan ini yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga yang akan kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Ada latar belakangnya. Kenapa dia memukul si Robi? Ada latar belakangnya. Ada tujuannya. Nah, kita mau gali dari situ supaya motivasi-motivasi yang baik, nilai-nilai mereka akan tumbuh itu dari dalam diri mereka, bukan dari kita. Menggali yang ada dari dalam. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, intrinsik ini yang berasal dari dalam diri kita, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia mau jadi anak yang seperti apa? Kamu mau jadi anak yang seperti apa? Kamu mau jadi anak yang bertanggung jawab kah? Kamu mau jadi anak yang sehat kah? Kalau kamu mau jadi anak yang sehat, makanan apa yang harusnya kamu makan? Nah, itu kita gali dari anak-anak. Dan nilai-nilai kebajikan itu dapat dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan berteknologi. Ini secara umumnya. Hal-hal positif, nilai-nilai positif yang ada di sekitar kita itu juga disebut nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, ini dia yang selama ini kita sering salah persepsi. Kadang kita bilang guru bisa mengontrol murid. Itu ilusi, itu hanya ilusi, itu hanya salah persepsi dari kita. Sebenarnya yang bisa mengontrol murid ya dirinya sendiri, bukan kita. Kalau kita yang mengontrol, maka hal-hal yang terjadi tadi tidak akan berlangsung lama. Pasti dia hanya takut dihukum, itu aja dia lakukan. Setelah itu dia akan lupa. Inilah hal-hal yang akan kita pelajari bersama, ya Bapak Ibu. Dan ini juga mengkritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga hanya ilusi, ini juga hanya salah persepsi dari kita. Dan ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita seperti itu, ya. Aku kan mamamu, dengarkan aku. Padahal anak-anak melakukan sesuatu itu tadi seperti yang sudah kita pelajari tadi. Mereka melakukan itu memiliki alasan. Mungkin kebutuhan mereka tidak terpenuhi, kebutuhan untuk disayang,
kebutuhan untuk penguasaan tidak terpenuhi. Nah, kita mau melihat itu semua agar disiplin yang kita terapkan di sekolah ini adalah disiplin yang sudah benar, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi kita harus bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini paradigma yang harus kita bangun bersama, yang harus kita geserkan dari yang salah menjadi yang berlaku untuk saat ini. Dulu kita sering bilang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kita dulu sering seperti itu. Saya sering seperti itu. Tetapi sekarang tidak seperti itu lagi. Kita harus geser. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang berbeda pandangan itu tidak salah. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Bukan pandangan saya yang paling benar, tetapi kita semua dapat melihat pandangan itu dari berbagai sisi mungkin. Jadi ayo kita menghargai, menghormati setiap pandangan kita. Ya, setiap pandangan anak didik kita. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Semuanya dia punya alasan. Semua dia punya tujuan melakukan segala sesuatu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini saya ini. Pokoknya kalau udah kerjaan PR itu udah bad banget saya buat. Ternyata tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus bergeser ke sana pelan-pelan. Paradigma kita yang lama kita harus geser. Orang lain bisa mengontrol saya, gak bisa. Guru pun gak bisa mengontrol murid. Hanya dia sendirilah yang mampu mengontrol dirinya. Itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita geser menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, pribadi kita, individu kita. Apa nilai-nilai yang mau kita capai? Berangkat dari situ lagi. Kalau yang hanya kamu capai hanya menjadi yang dangkal-dangkal, maka kamu akan pasti melakukan hal-hal yang dangkal-dangkal juga. Tapi kalau kamu mau mencapai nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang sepanjang hayat, maka kamu akan melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kita gitu ya. Kalau udah gak bisa bujuk, paksa, awas. Harus kamu laksanakan. Kita harus berubah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang atau kalah. Kalau nggak menang, kalah. Tapi tidak. Kita model berpikirnya menang dan menang. Guru menang, murid menang. Kita mau jadikan seperti ini. Inilah paradigma yang harus kita sama-sama pelajari, sama-sama kita berubah. Nah ini adalah peta konsep ya Bapak Ibu dari disiplin positif. Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu tadi teori kontrol ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika ada teman kita yang berbeda pendapat, mari kita mulai sekarang untuk bisa belajar menghargai, belajar menghormati. Mereka punya pandangan itu pasti punya tujuannya, punya alasannya, punya latar belakangnya, kenapa mereka seperti itu. Nah, kalaupun itu tidak apa, kita bisa pelan-pelan kasih tahu mereka. Pelan-pelan kita arahkan kepada nilai-nilai yang baik. Tetapi kita tidak berhak untuk memaksa. Dan ini yang akan kita pelajari teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Dan ini yang pertama teori motivasi perilaku manusia. Kalau anak didik kita kadang melakukan segala sesuatu itu bisa motivasinya satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
kerjaan PR ini biar nggak dihukum kemudian aku. Nah itu berasal dari luar, dari eksternal. Sementara kita mau membangun itu dari internal, dari intrinsiknya, bukan dari luar. Terus, dikerjakan PR ini supaya dapat hadiah aku dari Bu Dian, supaya nilaiku bagus, supaya disanjung aku. Nah, itu juga. Itu berarti dia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang ku dapat setelah aku melakukan ini? Itu juga berasal dari eksternal, dari luar. Kalau yang berasal dari eksternal atau dari luar itu tidak akan berlangsung lama. Itu hanya sementara. Tetapi ketika dia tahu menghargai diri sendiri, kukerjakan PR ini, kalau kukerjakan PR ini berarti aku menjadi anak yang bertanggung jawab. Terserah nilaiku mau bagus, mau jelek, yang penting aku bangga, aku menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Motivasi intrinsik seperti ini, internal, inilah yang akan kita bangun dari dalam diri murid-murid kita. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita sama-sama pelajari di segitiga restitusi. Saya sudah mempraktekkan itu di kelas. Memang hal ini tidak bisa disamaratakan ke semua anak. Kadang ada anak-anak yang bisa kita pakai dengan cara restitusi. Kadang ada anak-anak juga yang dia memang udah bebal, tidak bisa. Tetapi paling tidak hukuman itu harus kita hindari. Kalau dari teori-teori yang saya pelajari di sini. Nah ini, selain kita memberi penghargaan atau apresiasi ke anak-anak, ya ternyata itu bukan hal yang baik juga bagi anak-anak. Ini dia, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin ada anak-anak juga yang pas kalau kita kasih penghargaan, mungkin. Tetapi kebanyakan dari anak, dia motivasi intrinsiknya jadi terpendam. Dia nggak tahu dia mau mendapat nilai apa dari dalam dirinya. Jadi sebisa mungkin penghargaan ini kita pelan-pelan untuk meninggalkannya. Ini dia contoh apresiasi kebajikan yang disarankan kalau kita memuji anak kita atau apa. Ini dia yang disarankan. Harus ada pembukanya, nilai kebajikannya kita masukkan, dan situasi apa yang mau kita hargai ke anak itu kita ucapkan. Ini contohnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, dia tahu, aku punya nilai empati, aku punya nilai plus yaitu empati. Maka dia akan termotivasi lagi, tergali lagi nilai empatinya. Besok aku akan melakukan hal ini lagi lah, supaya empatiku ini terus ada di dalam hidupku. Seperti itu, tergali dia yang berasal dari internal atau dari dalam. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, kepedulian, karena kita mengucapkan nilai yang harus didapatkannya, yang harus ditujunya, maka dia lain waktu dia akan termotivasi lagi menjadi anak-anak yang lebih peduli lagi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, wah, bangga aku dibilang ibu anak bertanggung jawab. Seperti inilah contoh kalau kita mau memberikan apresiasi. Kita ada pembukanya, ada nilai kebajikannya, dan ada situasinya. Pada saat apa anak itu kita lihat dia melakukan nilai-nilai kebajikan. Dan ini dia kenapa saya bilang tadi pelan-pelan kita harus hindari hukuman. Ini dia perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik hatinya untuk jangka waktu lama kalau kita memberikan hukuman. Tetapi kalau di konsekuensi bergeser sedikit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh, berarti Bu, lebih bagus konsekuensi dari hukuman. Tidak, masih ada lagi yang lebih bagus dari konsekuensi ini. Nanti kita akan belajar
namanya restitusi. Yang lebih baik lagi untuk budaya positif ini terlaksana di sekolah kita. Anak membenci kedisiplinan kalau kita kasih hukuman. Menurut kita, wah kalau kita udah hukum biar dia besok-besok disiplin nih. Ternyata enggak. Anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan kalau konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya, bohong-bohong jadinya dia. Ya karena takut dihukum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kesalahan fatal saya. Saya juga masih melakukan hukuman ini. Dia akan semakin down ternyata. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, inilah bedanya hukuman konsekuensi. Kita akan bergerak sedikit dari hukuman, kita akan mulai lakukan konsekuensi. Nanti ada yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Sama-sama dulu kita. Ya. Boleh bertanya? Iya, Bu. Contohnya konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu kadang kita memberitahu anak sebelumnya. Seperti gini. Hari ini siapa yang tertib, siapa yang tidak tertib, dia akan belajar di luar. Konsekuensinya dia belajar di luar. Jadi kita memberitahu dulu nih, kalau dia nggak tertib, dia akan belajar di luar. Itu bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman tiba-tiba nggak tertib kau, berdiri, angkat kakimu, jadi tidak direncanakan. Sementara konsekuensi itu sudah ada, sudah dibicarakan bersama sebenarnya. Kalau nggak tertib, nanti anak-anak belajar di luar. Tetapi kalau hukuman nggak tertib kau, angkat kaki, berdiri. Itu bedanya. Jadi lebih kasar hukuman. Kita mau bergerak dari hukuman ke konsekuensi. Dan nanti kita akan ada lagi yang lebih bagus dari konsekuensi, yaitu restitusi. Nah ini ayo sama-sama coba kita sama-sama membedakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Oh Bu, apa ada ya? Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Masker ya. Apa? Hukuman ya, menyakiti anak. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpatan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman menurut Ibu. Nanti kita sama-sama lihat jawabannya ya Bu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pada saat belajar PJOK terlambat dia 10 menit. Disuruh lari lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Ini dia. Iya, karena itu kan pada saat pelajaran olahraga. Wajar kan dia kita suruh olahraga lari. Iya, di situ dia. Nah, yang mencatat tadi hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir hukuman. Mengganti kertas teman, itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu konsekuensi. Oke, hukuman ya. Oke, nah ini dia yang terbaik dari konsekuensi, daripada konsekuensi yaitu restitusi. Kita akan mungkin lebih ini ya. Saya terus terang tertarik dengan restitusi. Nanti ada modelnya juga yang disebut segitiga restitusi. Itu sangat bagus sekali kita terapkan. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu tadi yang kita gali dari dalam diri kita, dari dalam diri anak. Ini dia bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ketika hukuman, anak yang sedang bersalah itu sebenarnya dia ada di posisi gagal. Tetapi kita kasih hukuman, dia akan tetap gagal. Dia akan tetap menjadi anak yang gagal, anak yang salah, anak yang down. Kalau kita beri hukuman. Tetapi ketika kita memberi konsekuensi dan restitusi yang lebih baik lagi, identitasnya akan menjadi bukan lagi anak yang gagal, bukan lagi menjadi anak yang bermasalah. Itu dari dalam dirinya, ya, dari dalam dirinya dia merasa seperti itu. Sesuatu yang menyakitkan terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Inilah perbedaan, ya. Kenapa kita lebih dianjurkan ke restitusi? Karena ketika anak berbuat kesalahan, kita mau ubah mereka tidak lagi memiliki identitas salah, tetapi mereka memiliki identitas yang sukses. Mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka, seperti itu. Kalau kita hukum, kan biasanya kita mengejar, kau lagi, terus kau kayak gitu, makin down, ya. Tetapi dengan cara-cara restitusi, kita mengangkat mereka menjadi anak-anak yang memiliki identitas yang sukses. Oke. Nah, ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kalau kita salah, itu saya pernah salah, kamu pernah salah, tetapi kita harus bisa belajar dari kesalahan itu. Enggak terus di situ. Berani memperbaiki diri, apa? Untuk meningkatkan nilai hidup kita. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jangan lagi kau gak mengerjakan PR, bukan itu yang mau kita tuju di sana. Tetapi dia sadar, ketika dia tidak mengerjakan PR, itu dia tidak bertanggung jawab. Karakternya harus dirubah. Ketika dia tidak mengerjakan PR, itu berarti dia tidak menghargai dirinya, tidak menghargai orang lain. Karakter itu yang harus dibangun. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi, kita sebelumnya memang di dalam kelas kita harus buat dulu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, sekarang kata-kata itu harus dirubah menjadi keyakinan kelas. Di kelas itu sama-sama kita yakini nilai-nilai apa yang mau dibangun di dalam kelas. Ketika di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita bisa melakukan restitusi. Kita bisa melihat dari sana. Mereka melakukan nilai-nilai yang sudah diyakini atau enggak? Contoh, di dalam kelas ini seperti saya. Saya di dalam kelas ada nilai atau keyakinan kelas yang harus dibangun, yaitu menghormati, menghargai sesama di dalam kelas. Tetapi ketika dia mengganggu temannya saat belajar, berarti ada nilai yang dia langgar di sana. Padahal kita membuat keyakinan ini semua anak berhak untuk bersuara. Nilai apa yang mau kita bangun? Apa? Peraturan apa? Tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman itu bagaimana? Mengasihi teman. Menjadi kalimat yang positif. Mengasihi teman itu berarti apa? Menghormati teman, menghargai teman. Nilai menghormati dan menghargai yang harus kita tuju.
Ketika ada anak yang sudah melanggar, kita tanyakan balik. Masih ingat kamu dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau kamu mengganggu temanmu, keyakinan apa yang kamu langgar? Menghormati kelas. Terus apa yang mau kamu lakukan? Bukan saya yang mengarahkan. Kalau gitu minta maaf temanmu, kau nggak menghargai, enggak. Terus apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu nggak menghormati, menghargai temanmu, minta maaf, Bu. Nah, itu harus kita gali dari dalam diri anak-anak, bukan dari dalam kita. Kita hanya mengingatkan nilai-nilai apa tadi yang sudah kita yakini sama-sama di dalam kelas. Itu ya. Nanti sama-sama kita belajar. Ini kenapa kok peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini dia alasannya, Ibu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kenapa keyakinan kelas? Menggerakkan nilai-nilai yang sudah disepakati tadi, bukan karena ada peraturan. Karena dari peraturan tadi sudah kita turunkan menjadi kalimat yang positif. Tidak mengganggu teman. Kalimat positifnya apa? Mengasihi teman. Mengasihi teman, nilai apa yang mau kita adakan di sana? Yang mau kita capai? Menghormati, menghargai. Menghormati, menghargai itu harus kita gali dari dalam. Nah ini, ayo coba. Selalu kembalikan buku ke tempat sampah. Kira-kira apa keyakinan ke tempatnya, tempat sampah? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya ini? Berkaitan dengan nilai apa? Kira-kira. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kedisiplinan. Tidak ada itu yang hilang. Gimana? Saya berharap tidak ada buku saya yang hilang. Oh, ada nilai apa di sana berarti, Bu? Nilai Kejujuran. kejujuran, oke. Nilai tanggung jawab, ya. Berarti kalau dia bisa mengembalikan buku ke tempatnya, oh anak ini bertanggung jawab. Sudah mengambil, bertanggung jawab, mengembalikan, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa di situ, Bu? Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai teman. Menghargai, menghormati teman. Iya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Ada lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, Bu. Benar. Nah, nilai akhir itu, Bu, yang harus kita ucapkan terus. Kau jangan terlambat. Enggak seperti itu lagi kita sekarang. Nilai apa yang mau kamu capai? Kalau kamu terlambat, nilai apa yang kamu lakukan? Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Gimana, Bu? Menyayangi teman. Menyayangi teman, kasih sayang, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Oke, benar. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Tertib. Tertib. Ya, coba kita lihat ya. Udah kabur ya. Iya, nilai tanggung jawab, menghormati teman. Bisa ditengok. Udah tahu. Yang terakhir apa ini? Oke ya, jadi iya, jadi nilai-nilai keyakinan itulah yang mau dicapai, ya. Ketika kalau sudah nilai-nilai keyakinan ini dicapai, budaya positif, disiplin positif di sekolah maka akan terbangun. Nah, kita belajar juga tentang 5 posisi kontrol guru. Kira-kira nanti Bapak Ibu ada di posisi mana? Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, ya. Terus pemantau, manajer, dan teman. Kira-kira posisi Bapak Ibu selama ini terhadap peserta didik kita ada di mana? Sebagai teman. Teman ya. Kalau saya merasa saya sebagai penghukum, parah kali. Kalau Bu Bayang, Ibu, yang saya terima sakitnya saya bicara, anak-anak bicara juga. oh iya betul. Kelemahan dari teman seperti itu dia, sepele ya. Jadi nggak menghargai, padahal itu gurunya, ya kan? Nah, yuk kita pelajari sama-sama. Ini dia. Oke, ini dia yang penghukum. Ciri-cirinya kalau
menghukum saya, sering melotot, menghardik, menunjuk-nunjuk. Saya sering sekali melakukan itu. Jadi pelajaran ini benar-benar merefleksi saya. Jangan lagi lah seperti ini ya. Membuat rasa bersalah, berceramah dan ibu kecewa terus ngomong seharusnya kamu, ibu kecewa dengan kamu. Itu ciri-ciri yang membuat rasa bersalah ya. Kalau teman ayolah lakukan demi ibu. Nah itu kalau posisinya sebagai teman biasanya bilang ayolah tertib demi ibu kan capek. Nah itu dia posisi teman ya. Kalau pemantau apa peraturannya? Dia sudah membuat peraturan dan konsekuensi di sini ya. Kalau manajer, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu posisi manajer. Dan posisi yang terbaik itu adalah sebagai posisi manajer. Kita pelan-pelan berubah, kita pelan-pelan akan beralih ya. Dari posisi apa Bapak Ibu sekarang? Kalau Pak Yendi merasa posisi yang mana? Manajer. Yang mana? Enggak, saya ini bukan di masalah hukuman sama konsekuensi dan restitusi. Bentuk prakteknya seperti apa tadi? Kalau hukuman dan konsekuensi enggak, nanti restitusi ya. di mana? Restitusi menggali keyakinan yang sudah diyakini bersama. Jadi maksudnya contohnya iya, nanti. kasus misalnya Coba gimana? Nah. Misalnya dia memukul teman, menghukum, kita bilang kamu berdiri kamu, secara tiba-tiba gitu. Kalau konsekuensi bila ada kamu memukul teman, sudah dibicarakan. Kan? Kalau restitusi, Restitusi tadi saya bilang, makanya kita harus buat keyakinan keras tadi. Ganggu teman ya kan? Ganggu teman, tidak mengganggu teman, kita buat peraturannya. Kita haluskan lagi menjadi peraturan keras. Menyayangi teman. Menyayangi teman itu nilai apa yang didapat di sana? Menghormati teman ya kan? pahala Nilainya Pak. Oh, nilai Tanggung karakternya. jawab, menghormati kah, menghargai kah, nilainya yang betul. Kita ingatkan lagi apa yang kamu buat mengganggu teman. Terus masih ingat kamu dengan keyakinan keras kita? Enggak. Atau ingat Bu, kalau kamu mengganggu teman, keyakinan apa yang kamu lakukan? Jadi dari dia terus Pak, kita hanya bertanya, mengarahkan supaya dia sadar bahwa dia sudah melanggar nilai-nilai yang sudah diyakini. Gitu. Jadi digali penyelesaian masalah itu berasal dari dia Pak. Terus kalau kamu tidak restitusi. Iya, restitusi. Penyelesaian masalah berasal dari anak, bukan dari guru. Ini gila. Makanya dibilang tergali dari dalam diri. Gitu. Bu, aku boleh bertanya? Boleh. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak, ibu kepala lain jawab. Lu misalnya nih, Nah, dia udah berbuat nih kan, ya. sehingga kalau mungkin ya secara teori ya inilah ya teori. Pada kenyataannya jangan dibuat seperti itu menyepelekan kalau Itu makanya saya bilang di awal tadi. Setelah saya melakukan restitusi, ada anak-anak tertentu yang nggak cocok di restitusi. Oh, Ada anak-anak tertentu. juga ya? Iya, di kenyataan di lapangan saya kan tadi ngomong di awal begitu. Kenyataan di lapangan ada anak-anak yang nggak bisa kita terapkan dengan restitusi karena dia udah terlalu harus dengan hukuman. ya kembali lagi konsekuensi dulu. Oh gitu. Dia harus Dia gitu. ditarik. Iya. Kita harus mundur lagi selangkah. Tapi kita tetap gali nih nilai-nilai apa kita harus ingatkan ke dia. Gitu. Puncak yang paling baik meminta siswa dan restitusi. Restitusi. Tapi kalau tidak bisa, naik lagi. Iya, karena tidak bisa hukum. iya, karena semua anak kan nggak sama gitu kan. Bisa dia kita pakai restitusi. Karena tipenya memang bisa kita ini kan sadar dia gitu anaknya. Untuk anak kelas A, Bisa Terapkan aja dulu. Coba dulu. Iya.
kenyang. Kelas 1 kenyang. Pertama tadi caranya adalah membuat keyakinan kasih. Bapak Ibu harus sama-sama ngomong, harus sama-sama berdialog. Kita mau buat kelas kita seperti apa nih? Yang menyukai, yang malas menceritakan, atau yang tertib, yang bertanggung jawab harus dibicarakan dulu itu. Keyakinan kasih. Oke, Baja, udah Bu? Baja. Yang mau saya tanyakan ya, sebenarnya nggak mau bertanya sih, cuman mau ngajak sharing aja sebenarnya apa yang terjadi gitu, ya kan? Kan ibu bilang tadi berbeda zaman yang dahulu. Dahulu kita diapain? Dihukum, Iya. ya kan? Sampai betis kita, tangan kita kan seperti itu. Tapi jarang dahulu kita dengar ada penganiayaan terhadap guru, ya kan bukan? Nah sekarang ini ya, kayak kasus yang diketapel mata guru, yang karena diingatkan sholat jadi di penjara gurunya banyak lagi. Saya bingung, apakah ini memang gurunya yang tidak membuat kesepakatan seperti ini, ataukah memang anak tadi jangan hanya gurunya yang harus seperti ini kepada siswa seperti ini tadi kan, tapi pemerintah sendiri tidak membuat istilahnya peraturan atau perundangan yang bisa kita share juga kepada mereka. Kita arahkan, kalau kalian berbuat seperti ini kepada kami, ini udah jelas gitu. Iya kan? Karena sesama guru ya, pasti kita walaupun kita guru SD mungkin tidak ada yang kita dengar seperti itu di sekolah kita ini khususnya. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan siswa yang tamat dari sini akan berbuat seperti itu. Nah itu maksud saya. Kriminal ya? Iya. Dan kriminal. Ini yang ibu ajarkan kan guru harus seperti ini guru. Tapi tidak ada itu undang-undang yang atau secara di kurikulum merdeka ini dia langsung mengimbaskan ke muridnya untuk bagaimana ke gurunya, memandang gurunya seperti apa, karena mereka dilindungi oleh hukum bla 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 seperti itu. Itu nggak ada kan? Itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Benjo. Iya, memang karena ini kan modul untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Iya, memperbaiki guru karena apa yang dilakukan anak itu sebenarnya melihat apa yang kita ajarkan kepada anak kan kayak gitu. Kalau kita memberi keteladanan yang baik, saya mencoba menjawab ya. Kalau kita memberi keteladanan yang baik, pasti anak juga akan melakukan yang baik itu. Gitu. Kalau ya menurut saya nggak tahu ya kenapa. Kayaknya nggak mungkin juga pemerintah membuat peraturan untuk murid gitu. Ya nggak? Menurut saya sih perlu perlu ya. Oh gitu ya. Kurang karena dibalik misalnya nih iya mereka punya sebab kan. Tapi kan istilahnya yang orang tua yang diketapel terus yang gurunya yang jadi dipenjara karena hanya diingatkan sholat itu kan menurut saya Udah kelewatan ya. iya udah kelewatan. Harusnya permintaan kita kan cuman kita sharing aja. Iya. Jangan bisa terus gitu kan. Siswa harus seperti ini Kita terzolimi terus iya, gitu tapi ya. kita kayak ibu bilang, saya setuju dengan ibu. Ibu bilang kan tidak semua siswa bisa dilakukan seperti itu. Iya, memang tidak bisa. Contohnya di kelas saya, ibu pasti tahu juga gimana di kelas saya. Siapa yang masuk di kelas saya juga pasti tahu. Iya kan, itu maksud saya. Iya. Terima kasih Bu. Bagus sekali sih, super. Nanti kalau ada ini ya, kalau ada loka karya mungkin saya bisa nanya ke sini. Iya. Oke. Makasih ya Mbak Jen. Oke Bu. Iya. Saya hanya mengoreksi perkataan ini tadi. Oke Bu, terima kasih sudah diperhatikan. Jika guru sudah memberikan contoh yang baik, pasti murid akan mengikuti. Di kelas saya tidak, Ibu. Tidak ya? Iya. Berarti Tidak. kondisinya berbeda ya? Contoh Ibu ya, Iya. saya berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah supaya hari ini anak saya semua berhenti cakap kotor. Amin. Setelah saya mengucapkan itu Ibu, keluarlah kata-kata kepimpinan. Itulah yang saya terima. Jadi saya bersyukur. Bersyukurnya berarti saya harus lebih banyak lagi berdoa. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Mantap memang. Jadi belum tentu kita sudah memberikan contoh yang baik, murid akan mengikutinya. Belum tentu Ibu. Iya. Iya. Jadi
di sini mungkin diperlukan kolaborasi, ya kan? Karena anak hanya berapa jam di sekolah, sementara di rumah bagaimana dengan cakap-cakap yang di rumah itu, kan gitu? Saya sudah berkomunikasi kepada setiap orang tua murid saya. Orang tuanya mengakui nih, anaknya tidak pernah cakap kotor di rumah, tidak pernah. Tapi di sekolah ibu di kelas rajin setiap hari. Saya tanya, nak, apa hobi kamu? Cakap kotor ibu katanya. Itu anak saya istimewa. Berarti Bu, ada hukuman, konsekuensi, restitusi, ada masa bodoh. Ini masa bodoh. Seperti kemarin kita mengikuti pelatihan di sini. Jika saya sudah berusaha semampu saya, hasilnya serahkan saja kepada Tuhan yang Maha Esa. Yes. Tapi Bu, jangan putus asa untuk terus memberikan keteladanan yang baik tadi dan mengarahkan dia, membimbing dia. Jangan putus asa, pasti itu nanti akan ada hasilnya, walaupun lama ya. Semua memang harus konsisten. Dan memang dia, tapi waktu aku adalah apa cita-cita aku cakap kotor. Itu dia lewat kali ya. Iya, kalau setiap hari udah cakap kotor. Ya, mungkin nanti kita akan bisa lanjutkan ini ke komunitas praktisi yang membahas-bahas yang kayak gini ya kan, keresahan-keresahan di kelas. Sebenarnya saya kemarin udah diingatkan langsung sama pengajar praktek saya. Itu ada masalahnya di kelas. Ayo buat komunitas praktisi. Ibu waktu itu bilang tentang cara kotor budaya. Nanti mungkin kita buat lagi lah komunitas praktisi ya Bu ya. Kita bahas tentang keresahan-keresahan kita bagaimana di kelas, apa yang terjadi, apa kendala, bagaimana solusi. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih buat responnya. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan. Nah, ini dia tadi yang posisi kontrol guru tadi. Ya, biasanya kalau seorang yang buat saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah kontrolnya ada di pembuat rasa bersalah. Siapa di sini yang merasa guru sebagai pembuat rasa bersalah? Ada Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul kamu lakukan sambil menghardik, sambil melotot. Aduh, ampun lah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini yang ada di posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau ya, itu berarti posisinya di memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu manajer menggali lagi. Pasti anak akan meneruskan. Saya akan minta maaf Bu. Saya nggak akan mengulangi lagi karena saya udah praktekkan juga di kelas seperti itu. Saya gali terus. Kamu selalu yang paling terakhir. Terus kamu terus. Oke, yuk kita sama-sama tonton video ini. Seperti inilah kalau guru-guru ada di posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Membuat siswa merasa mengakui Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Aduh, Wah, sudah jam berapa ini nak? habis Bu, saya udah mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu tuh ternyata larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi yang paling bagus, manajer. Harusnya kita kayak gini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah lihat sendiri kan perbedaannya di posisi yang paling kita inginkan dan harapkan bisa kita miliki, yaitu posisi manajer ya, menggali dari dalam diri anak-anak itu sendiri. Pemecahan masalah dari dia, bukan kita. Saya akan menyetel alarm itu. Gurunya mengarahkan. Terus kalau kamu apa, siapa yang membantu kamu? Ada ibu. Siapa lagi? Kakak. Dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Dia sendiri yang harus bertanggung jawab atas masalahnya tersebut. Nah, hal-hal yang tergali dari dalam itu akan bersifat lama. Beda dengan halnya kalau itu kamu harus minta maaf ke gurumu yang sekarang ada di kelas. Itu nggak bersifat lama. Itu hanya sementara. Nah, kita gali yang dari dalam. Ya Pak Domu. Oke, Bu, ini kan contohnya tadi secara konseptualnya kan itu kan anak SD. Iya. Kita berapa lagi di Iya. rata-rata anak SD yang orang tuanya. Iya. Pemeran itu sama siapa kita sampaikan, orang tua atau sama anak? Pertama dari anak lah, kenapa dia terlambat, kan? Apa alasannya dia terlambat? Sementara yang menghantarkan dia adalah bukan kakinya. Maksudnya gara-gara bapaknya gitu penyebabnya. Hah? Gara-gara bapaknya. Iya. Kalau usul saya, pengalaman ya saya. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Kalau menurut saya sih mungkin anak tersebut terus papamu yang papa Bu yang terlambat, terus apa yang mau kamu lakukan selanjutnya terhadap papamu? Mungkin iya saya akan mengingatkan papa saya. Mungkin jawabannya seperti itu. Pokoknya dia kita gali untuk penyelesaian masalahnya ada di dia. Gitu. Kalau sama kayak anak-anak saya pun alasannya kakaknya, abangnya lama mandi, macet, jalan disalahkan semua. Kalau tahu kalau jalan itu macet, terus apa kira-kira yang mau kamu lakukan supaya kamu punya nilai kedisiplinan dan bangun lebih cepat, mandi lebih cepat. Nanti ketemunya dari dia sendiri ya. Oke, terima kasih Pak Domu. 3 menit udah. Jangan dimatikan dulu ya Pak, yang selesai masih ada sebentar ya Bu ya. Oke, dan ini dia yang menjadi fokus kita, menjadi fokus saya ketika saya mempelajari modul 1.4. Saya langsung jatuh cinta dengan segitiga restitusi. Karena di kelas ini anak-anak saya pusing juga, sedikit-sedikit mengadu, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit sobek. Dan saya merasa saya menemukan, oh ini kayaknya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya. Saya nggak perlu naik tensi, nggak perlu naik saksa dengan cara restitusi, segitiga restitusi, yaitu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Kembali lagi, untuk menjalankan ini kita harus sudah bentuk tadi keyakinan kelas kita. Kita harus buat dulu keyakinan kelas kita. Nah ini dia, kita masukkan dari teori kontrol tadi. Kita kan bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol ini. Ya, saya agak cepat aja ya. Nah ini dia, menstabilkan identitas itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi ketika anak itu sudah berbuat salah, kita tidak boleh mengkritik sebenarnya, karena dia akan kembali lagi menjadi gagal. Kita coba berbicaranya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu dia mulai naik. Gak apa-apa ternyata. Dari yang gagal, dari yang salah tadi dia mulai percaya diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Kamu bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tertarik mencari siapa? Bukan tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Nah, kata-kata ini Bu, ini sangat membangun anak-anak yang tadi gagal, yang tadi udah takut dia, udah cemas karena kesalahan yang dibuat, dia mulai percaya diri. Ya, oke. Selanjutnya tadi menstabilkan identitas, sekarang validasi tindakan yang salah. Apa tujuannya?
setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan suara nada yang tidak menghakimi dan memojokkan. Ini, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu ya. Kamu bisa pukul dia, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, kata-kata ini boleh kita yakinkan ke peserta didik kita ketika kita melakukan restitusi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan ini pasti kita sudah membentuk keyakinan kelas kita tadi. Jadi tahap pertamanya itu kita buat dulu keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati, dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa saksikan. Seperti inilah penyelesaian masalah yang kita nggak naik sasak kita. Lebih smooth ya. Coba diperhatikan dulu ya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuntut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyesal sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan berpikir apa Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang setia. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan yang sempat hari saya juga sempat dari Baiklah. Baca. Bagaimana memperbaiki masalah itu? 1 menit lagi John. Nah, itulah tadi contoh dari restitusi. Semuanya digali internal dari dalam diri anak ya. Pemecahan masalahnya bukan dari kita, kita hanya mengarahkan saja. Oke. Ya, selanjutnya inilah refleksi diri saya. Udah selesai kok ibu-ibu, sabar ya. Nah, ini refleksi dari dalam diri saya setelah saya melakukan segitiga restitusi yang ada di kelas ini. Jadi sebelum saya melaksanakan itu sering sekali saya menyelesaikan masalah itu emosi tinggi. Jadi terkuras energi saya. Dan murid tetap aja melakukan lagi setelah saya damaikan, setelah saya suruh minta maaf.
memaksa dia untuk minta maaf, walaupun kadang murid nggak mau kan, murid mengulang kesalahan yang sama. Tapi setelah melakukan itu, saya merefleksikan inilah hasil saya. Saya mengatasi masalah itu dengan tenang, tidak lagi emosi, santai, dan murid-murid menyadari kesalahannya karena itu tergali dari dalam dirinya. Dia sadar dan permintaan maaf muncul dari murid, berpikir untuk tidak berbuat kesalahan yang sama lagi. Ini refleksi saya. Oke, dan inilah budaya-budaya positif sebenarnya yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Semacam ibadah ini harus kita teruskan. Nah, berdoa sebelum belajar, belajar sambil bermain. Karena apa? Budaya positif itu tadi, disiplin positif itu sebenarnya belajar, menggali kemandirian, menggali potensi anak. Itulah budaya positif. Ini ada quote dari saya. Tantangan adalah apa yang membuat hidup menjadi lebih menarik. Mengatasi mereka adalah apa yang membuat hidup lebih bermakna. Ya, terima kasih. Untuk menutup acaranya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan sosialisasi budaya positif. Kiranya budaya positif yang sudah Bapak Ibu dengar, sudah Bapak Ibu lihat contoh-contohnya, boleh sama-sama kita usahakan, boleh sama-sama kita lakukan bersama di tempat ini sehingga perubahan lebih baik boleh tercapai. Tetap semangat Bapak Ibu